Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hadana li hadha ad-din wa najjana minal qawmidh dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Limpahan puji dan syukur kita hadirkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga sudah sepantasnya bagi kita sebagai hamba-Nya Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan kajian tasawuf kita sebagaimana rutinitas di setiap akhir bulan. Kita membaca kitab kajian tasawuf di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai membahas tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada hambanya agar jangan sampai meninggal atau wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Senantiasa berusaha untuk bagaimana caranya supaya saya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian kemarin juga telah disebutkan beberapa keadaan-keadaan yang mana bisa menjadi salah satu sebab daripada seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Semisal orang yang melalaikan sholat fardu, orang yang melalaikan kewajiban zakat, orang yang senantiasa mencari-cari kesalahan manusia yang lain, dan berbagai macam jenis-jenis manusia yang telah disebutkan. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan kepada bab selanjutnya, yang dimana di dalam bab ini menjelaskan apa? Tentang al-i'tisam bihablillahi ta'ala, berpegang teguh dengan ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala secara bersama-sama dan tidak berpisah-pisah. Karena Izzul Islam, kejayaannya Islam itu tatkala apa? Umat Islam itu bersatu, bukan malah justru menjadi berpecah belah. Karena ketika berpecah belah inilah menjadikan apa? Kekalahan bagi umat Islam. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah telah menyatakan wa qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amrun bil i'tisam bidinillah wa huwa at-tamassuku wal akhdhu bihi wal istiqamatu alaihi wal ijtima'u ala dhalik wa nahyun anit tafarruqi fihi li'anna al-jama'ata rahmatun wal firqatu 'adzabun wa yadullahi ma'al jama'ah kama qala alaihi as-salatu wassalam. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa'tasimu bihablillah jami'an, dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan talinya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya talinya Allah apa? Dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala, tapi jami'an, secara bersama-sama. Tidaklah agama Islam itu hanya milik kita, atau hanya milik kelompok A, atau hanya milik kelompok B. Tapi apa? Islam itu satu. Selagi dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia yakini di dalam hatinya, maka hakikatnya dia adalah orang yang memeluk ajaran Islam.
Jadi betul-betullah berpegang teguh dengan ajaran Islam tersebut secara bersama-sama. Wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. At-tamassuku wal akhdhu bihi. Untuk betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Islam. Silakan berkumpul, tapi perkumpulannya yang di situ apa? Berkumpulan karena untuk menegakkan syariat Islam. Ini kalau bab dunia kita kumpul bareng-bareng sama siapapun. Tapi kalau bab akhirat kita nggak mau bersama-sama. Oh, saya bukan golongannya dia. Oh, saya nggak deket sama dia. Oh, saya bukan orang majelisnya situ. Saya bukan orang masjidnya situ. Nah, inilah. Tapi dalam perkara dunia atau perkara selain akhirat kita bisa duduk sama siapapun. Nah, bukan seperti itu. Tapi apa? Yang diperintahkan Allah bersama-sama itu ketika di dalam memegang ajaran Islam. Kemudian diminta juga untuk apa? Al-istiqomatu alaihi. Betul-betul kita beristiqomah untuk bersama-sama menjalankan syariat Islam tersebut. Wal ijtima'u ala dzalik. Tentunya apa? Berkumpul bareng-bareng. Malah apa? Diperintahkan sama Allah, nggak ada tulisannya ini golongannya A, ini golongannya B. Oh, ini orang kaya, ini orangnya miskin. Oh, ini jamaah masjid sana, ini jamaah masjid sini. Oh, ini jamaah majelis sana, ini jamaah majelis sini. Jangan bareng-bareng ya kalian semua. Nggak ada perintah begitu dari Allah. Tapi perintahnya apa? Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Jangan berpisah. Karena Allah menjadikan apa? Nahyun anit tafarruqi, menjadikan berpisah itu sebagai bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang untuk hambanya untuk berpecah belah. Li'annal jama'ata rahmatun. Karena dengan kita berkumpul di situ Allah akan curahkan rahmatnya Allah. Malah justru wal firqatah adzabun. Kalau kita berpecah belah itu salah satu cara Allah untuk mengadab hambanya. Dengan dijadikan apa? Satu sama lain tidak saling menyukai. Satu sama lain tidak saling cocok. Satu sama lain nggak sepemasukan pemikirannya sehingga semakin jauh. Itu salah satu apa? Bentuk ketika Allah mengadab seorang hambanya. Seperti itu. Allah jadikan mereka berpecah belah. Nah, kalau kita nggak kepingin menjadi hamba yang diadab oleh Allah, maka bersatu. Jangan justru kita berpecah belah. Kalaulah seandainya kita memiliki pandangan yang berbeda, baik dari sisi agama, dari sisi politik, dari sisi apapun itu, kalaulah adanya perbedaan pendapat, itu wajar. Kenapa kok wajar? Allah nyatakan dalam Al-Quran, khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah nyatakan dalam Al-Quran, kami menciptakan kalian semua syu'uban wa qabaila, yang berbagai macam daerah tempat tinggalnya, berbagai macam juga kabilah-kabilah atau suku-suku. Sengaja memang Allah ciptakan seperti itu. Oh, yang ini suku dari sini, ini suku dari sana. Oh, yang ini marganya yang lain ini yang beda lagi marganya. Tapi apa tujuan supaya Allah menciptakan manusia dalam keadaan seperti itu? Lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal satu sama lain, bukan menjadikan itu sebagai fondasi untuk saya berbeda dengan kamu karena saya ini, kamu itu. Nah, bukan. Tapi apa? Untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling memahami satu sama lain, untuk saling mengerti satu sama lain. Diciptakanlah kita ini beda-beda. Enggaknya kita ini sama, warna kulit beda, postur badan beda, tempat asal beda, tempat kerja beda. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal satu sama lain dan memahami satu sama lain. Bukan justru malah mencari-cari perbedaan di antara sesama manusia. Yang kita cari apa? Oh, saya ini ada kesamaan sama dia. Walaupun di dalam hal yang A dan hal yang B saya berbeda pendapat, nggak jadi masalah. Selagi saya masih ada yang bisa saya jadikan, oh ini saya ini sama dia nih, sudah jalan sama-sama. Biasa, hal yang wajar kalau seandainya terjadi khilaf, perbedaan antara satu sama lain. Toh selagi sama-sama diwajibkan sholat, apa bedanya kita sama orang lain tersebut? Sehingga saya harus jaga jarak, saya nggak mau kumpul sama orang yang begitu. Kenapa? Ini beda golongannya.
Lah justru kalau begini modelnya, kapan Islam mau maju? Kan begitu caranya orang-orang di luar sana untuk merusak Islam. Sekarang bukan hanya diperangi orang Islam itu, tapi apa? Dijadikan mereka berpecah belah satu sama lain, diadu domba satu sama lain. Yang ulamanya diadu domba dengan habaibnya, contohnya yang ulamanya diadu dengan orang awamnya, yang orang awamnya diadu domba satu sama lain karena berbeda guru, berbeda pandangan, dipecah belah satu sama lain. Nah, ini telah Allah wanti-wanti, telah Allah peringatkan, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Yadullah ma'al jamaah. Itu menyatakan apa? Pertolongannya Allah itu akan turun ma'al jamaah ketika umat Islam bersatu. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah meriwayatkan di dalam hadisnya, yadullahi alal jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertolongannya Allah atas golongan yang bersama-sama. Kalau sudah berpecah belah, di situlah pertolongan Allah tidak turun. Walamma kana qiwamu hadzal din syarif wa asluhu bil ijtima' wal mu'awana wal ittihadul kalimah, kana al ihtiraqu fihi wa adam al musa'adati ala iqamatihi mujiban li wahnihi wa dha'fihi. Fa dhahara anna al ijtima' fid din aslu kulli khairin was salah wa tafarruq fihi aslu kulli syarrin wa bala. Di sini dikatakan, tatkala dinyatakan bahwasanya apa? Tegaknya ini agama yang mulia, yaitu agama Islam. Dan asal usulnya agama Islam ini dengan sebab terjadinya al-ijtima', berkumpul satu sama lain, wal mu'awanah, saling tolong menolong, wattihadul kalimah, memiliki apa? Satu tujuan, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Tegaknya Islam dengan adanya seperti itu. Gimana dulu tatkala Rasulullah SAW yang berasal dari Mekah, ketika hijrah ke Madinah, tidak terjadi apa? Perbedaan satu sama lain. Kan bisa aja kalau Rasulullah bilang, ini kami pendatang dari Mekah, ya tolong muliakan kami. Kalian Madinah tuan rumah, jamu kami. Enggak, tapi Rasulullah malah justru apa? Menjadikan mereka satu sama lain seakan-akan seperti saudara. Rasulullah apa? Mempersaudarakan antara mereka. Ketika Rasulullah hijrah nih sama orang-orang yang dari kota Mekah datang ke Madinah, kan yang dari Mekah itu dinamakan al-muhajirun, orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Mereka yang tinggal di Madinah dibilang namanya apa? Kaum Ansor. Nah, ketika Rasulullah nyampe di Madinah, kan ini kan masih belum punya rumah, belum ada tempat tinggal apa? Rasulullah mempersaudarakan tuh antara orang-orang yang ikut Rasulullah dari Mekah. Begitu nyampe di Madinah, dipersaudarakan. Fulan, saya saudarakan dengan fulan. Fulan, saya saudarakan dengan fulan. Ikut tinggal di rumahnya mereka. Tuh, bagaimana Islam itu bisa tegak ketika kapan? Ketika mereka bersatu. Nah, tatkala Islam itu dibilang dengan cara apa? Bisa tegak dengan cara mereka itu berkumpul bersama-sama dan saling membantu, maka apa? Wal iftiraqu fihi adamul musa'adati ala iqamatihi mujiban liwahni wa dha'fi. Maka ketika terjadinya perpecahan dan ketika tidak ada kepedulian satu sama lain, tidak ada tolong menolong satu sama lain, maka itu dapat menyebabkan hal sebaliknya, yaitu adalah apa? Melemahkan ajaran Islam itu sendiri. Ketika sudah terpecah belah satu sama lain, gampang aja kalau memecah belah Islam ini. Bikin mereka pecah belah, umat Islam ini pecah belah, ajaran Islam akan semakin runtuh. Makanya kita jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Maka nampaklah bahwasanya al-ijtima' fid din, berkumpulan yang satu di dalam ajaran Islam adalah apa? Aslu kulli khairin wa shalah. Pondasi utama daripada segala kebaikan. Begitu juga ketika berpecah belah, aslu kulli syarrin wa bala. Asal muasal daripada keburukan, kejelekan, bala yang akan Allah turunkan kepada umat manusia. Ketika kapan? Ketika umat Islam telah terpecah belah, tidak saling memahami satu sama lain. Nah, kemudian beliau menyatakan lagi,
Beliau mengutip satu ayat Al-Quran selanjutnya. Wa qauluhu ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kemudian di ayat selanjutnya Allah tuh bilang apa? Ingatlah kalian kepada nikmatnya Allah yang Allah telah berikan atas kalian. Tatkala dahulu kalian adalah sebagai manusia yang saling bermusuhan satu sama lain, fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan di antara hati kalian. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kasih sayang di antara hatinya orang-orang muslim yang hidup tatkala itu di mana? Di kota Madinah. Jadi di kota Madinah itu di sini dijelaskan bahwasanya apa? Dulu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, orang yang ada di Madinah itu terdiri daripada dua kaum yang besar. Yang satu kaum Aus, yang satu kaum Khazraj. Ini kaum selamanya berperang satu sama lain, saling sama-sama kuat nih, sama-sama banyak, sama-sama kuat, saling berperang terus satu sama lain. Diriwayatkan sampai 120 tahun. Berapa generasi itu berperang terus, nggak pernah cocok, cekcok terus. Dan kalau Rasulullah hijrah ke sana, maka apa? Rasulullah menyatukan dua kaum yang telah berpecah belah selama 120 tahun ini. Enggaknya Rasulullah beda-bedakan. Oh iya, entah kamu kaum Khazraj lebih mulia daripada Aus, atau kaum Aus lebih mulia dari Khazraj. Enggak, tapi Rasulullah cari kecocokan di antara mereka, lalu Rasulullah kan satukan antara mereka. Itulah apa? Nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Maka Allah ingatkan kepada mereka kaum Ansor itu. Ingatlah nikmatnya Allah ketika Allah telah menyatukan hati kalian yang dulunya kalian itu apa? Saling berpisah satu sama lain. Jadi asal muasal kaum Ansor ini orang-orang yang menolong Rasulullah tatkala Rasulullah nyampe di Madinah. Lah itulah mereka kaum Aus dan kaum Khazraj yang dulunya telah berpecah belah selama 120 tahun. Disatukan sama Rasulullah, semuanya jadi penolongnya Allah, penolongnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dibilang apa? Innahum kanu yaqtatiluna wa yatanahabuna wa yaqulu ba'dhum ba'd. Dulu mereka itu apa? Saling membunuh satu sama lain, saling memakan satu sama lain. Maksudnya apa? Saling merajai satu sama lain, saling berusaha menguasai satu sama lain. Hatta ba'athallahu fihim rasulahu wa anzala alaihi kitabah. Sampai akhirnya Rasulullah Subhanahu wa taala utus Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempersatukan mereka. Fajama'a baina sitatihim wa allafa baina qulubihim. Tatkala Rasulullah telah sampai di sana, Allah jadikan mereka apa? Yang asalnya berpecah belah menjadi bersatu. Yang asalnya tidak cocok menjadi cocok. Yang asalnya saling mengusik, saling mengganggu, menjadi saling mengasihi satu sama lain. Itu adalah salah satu nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada mereka. Berarti kan tandanya apa? Yang dulunya mereka itu berpecah belah, itu adalah bentuk azab dari Allah. Ketika Allah satukan, Allah bilang, itu nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ketika kalian yang dulunya berpisah, sekarang kalian bisa bersatu. Itu adalah juga bentuk nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, kalau kita masih dijadikan apa? Satu sama lain, masih saling mengingatkan, masih saling mengasihi, masih saling perhatian. Tandanya apa? Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa jadi belum Allah berikan kepada manusia-manusia yang lain. Nah. Kemudian qad dzakara Allah Ta'ala dzalika fi ma'radil imtinan ala Rasuli alaihi salam. Fi qoulihi ta'ala, "Walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan keadaan tersebut, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dinyatakan oleh Allah? Itu adalah imtinan ala Rasulih alaihi salam. Itu adalah apa?
anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang beriman. Dengan cara apa Allah berikan pertolongan kepada engkau wahai Muhammad? Dengan cara allafa baina qulubihim. Allah jugalah yang mempersatukan di antara hati mereka. Kemudian Allah nyatakan lagi kepada Nabi Muhammad, "Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Seandainya kau habiskan seluruh hartamu wahai Muhammad dan seluruh pengikutmu wahai Muhammad untuk mempersatukan antara hati mereka, ma allafta baina qulubihim. Kau tidak bakal mampu untuk mempersatukan di antara hatinya mereka. Berarti bersatunya kita satu sama lain itu bukan karena si fulan yang menyebabkan atau si fulanah yang menyebabkan, akan tetapi itu murni adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun berusaha untuk menyatukan si A dan si B dan si C, tentunya tidak terlepas daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dibilang sama Allah. Seandainya kau habiskan seluruh harta yang kau miliki Nabi Muhammad, semua yang ada di muka bumi ini Muhammad dibilang, kau habiskan untuk mempersatukan mereka yang terpecah belah, tidak akan mampu kau menyatukan mereka. Akan tetapi apa Allah nyatakan? Walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan mereka. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Jadi betul-betul ya nikmat kita nih bersatu nih satu sama lain, satu rumah tangga di dalam rumah akur, satu kampung tetangga yang A dan B dan C akur, gang yang A dan gang yang B yang C semuanya apa? Enggak saling cekcok. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira nikmat itu hanya uang, harta, rumah, mobil. Kita dijadikan nggak punya cekcok, nggak punya masalah antara satu sama lain, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebentar aja Allah balikkan kita jadi punya masalah sama si A, sama si B, sama si C, contohnya sempit hidup kita ya. Sempit hidup kita, Pak, Bu. Kalau udah punya musuh satu aja, ada banyak. Satu aja udah orang nggak seneng sama kita. Oh, rasanya udah gak betah tinggal di dunia ini kan. Bagus mati aja lah. Bagus mati aja lah, gak sanggup aku nengok mulut dia, gak bisa ditahannya mulut dia tuh begini, ngomong apa-apa aja di belakang aku, kan begitu biasanya. Kalau udah satu aja gak cukup. Tapi Allah jaga itu dari kita. Berarti Allah kasih nikmat dengan cara apa? Dengan cara Allah tidak berikan perseteruan di antara kita satu sama lain. Alhamdulillah. Wa qad kanu min qabl ayyab'atsallahu ilaihim wa rasulihi ala syafa hufratin minan nar. وذلك بما كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأصنام فأنقذهم الله منها بما شرعه لهم من توحيده والعمل بطاعته فطلب الله منهم أن سبحانه أن يشكروه على ذلك ويعرفوا حق نعمته عليهم في إنقاذهم من الضلال واجتماعهم بعد الفرقة وحذرهم في ضمن ذلك من موجبة الفرقة والاختلاف بعد الاجتماع والائتلاف كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ay tazdaduna hudan ila hudakum kama qala Allah taala walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Jadi beginilah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk ketika Allah kepingin apa? Menyelamatkan satu golongan, tidak Allah jadikan perpecahan di antara mereka. Kalaulah seandainya masih terjadi perpecahan di antara mereka, di situ dibilangkan bahwasanya apa? Ketika sebelum Nabi Muhammad diutus untuk mereka, maka apa? Mereka ini masih berperang satu sama lain. Yang namanya terjadi perperangan, kan berarti apa? Satu sama lain saling mendolimi. Bahkan Allah nyatakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Sampai-sampai Allah sifatkan apa? Mereka ini saking satu sama lain saling menyakiti, tidak menghargai lagi hak sesama manusia. Allah nyatakan apa? Kalian itu dulu ingat gak katanya? Sudah berada apa? Di bibir jurang daripada neraka. Bentar lagi saya campakkan kalian ke neraka. Saking apa? Saling membunuh satu sama lain, saling hasut satu sama lain, saling membenci satu sama lain. Bentar lagi nih sudah saya mau campakkan. Ingat-ingat
Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'anqadallahu minha. Kemudian Allah apa? Selamatkan kalian daripada terjadinya perpecahan tersebut. Ketika kapan? Ketika Allah selamatkan mereka daripada perpecahan, Allah kirim utus Nabi Muhammad ke situ untuk memberikan hidayah kepada mereka yang dulunya mereka saling membunuh, tidak ada lagi yang saling membunuh. Yang dulunya mereka apa? Menyembah berhala, mereka kafir kepada Allah, sekarang tidak menyembah berhala lagi. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan mereka dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan itulah nikmat yang sesungguhnya. Kemudian Allah perintahkan untuk apa? Bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ketika udah disatukan, jangan banyak-banyak lagi cincong, jangan banyak-banyak lagi komen, jangan banyak-banyak lagi ngeluh. Ini dijadikan satu, ini udah harusnya banyak-banyak syukur. Bentar aja kalau Allah mau cabut persatuan, kacau kita, habis semua kita nih. Tapi apa? Nikmat yang kadang sulit untuk dihadari sama orang. Ketika apa? Ketika tidak ada percekcokan satu sama lain. Ketika hidup kita tenang-tenang aja satu sama lain. Nah, ini nikmat yang banyak orang lupa. Padahal Allah minta apa? Ketika kau sadar itu adalah nikmat Allah, syukuri. Kalau enggak, bukan karena Allah yang menyatukan di antara hati kalian, maka kalian tidak akan bersatu. Kalian akan memusuhi satu sama lain. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwasanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Muhammad kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala juga apa? Memberikan kepada mereka peringatan. Bahwasanya apa? Jangan sampai kalian itu berpisah. Hendaknya berapa? Bersatu satu sama lain. Kemudian Allah nyatakan dalam Al-Quran, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Beginilah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian tahtadun, mencari hidayah kepada Allah dan mendapatkan hidayah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah yang Allah berikan kepada siapapun yang ingin mencari hidayah, walladzina ihtadaw zadahum hudan, dan barang siapa yang berusaha mencari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambahkan hidayah kepada hati mereka. Wa antahum taqwahum, dan Allah akan berikan ketakwaan kepada mereka. Bagi siapa? Alladzina ihtadaw, bagi mereka yang mencari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari hidayah itu caranya gimana? Salah satunya ketika terjadinya perpecahan, jangan sampai kita mau memecah belah lagi. Malah justru kita berusaha menyatukan satu sama lain. Kalau lihat ada tetangga yang cekcok, kita jangan jadi kompornya. Udahlah panas, kita jadi kompor lagi. Kita lempar lagi pakai minyak, tambah panas lagi. Jangan. Tapi apa? Kita jadi apa? Air yang mematikan apinya. Kenapa? Dengan cara kita mempersatukan dua insan yang sedang bermusuhan, berarti apa? Kita menjadi salah satu sebab Allah berikan hidayah kepada mereka. Dengan cara Allah tidak memecah belah lagi di antara mereka. Kita jadi apa contohnya? Jadi salah satu apa? Perantara untuk mereka itu saling bersatu satu sama lain. Jangan justru kita yang menjadi apa? Menjadi sebab untuk mereka saling bermusuhan, kan begitu. Apalagi kalau seandainya kita yang bermusuhan, kita yang ada masalah, cepat-cepat diselesaikan. Cari jalan tengahnya, cari solusinya. Jangan lihat perbedaan, tapi lihat apa persamaan saya dengan dia. Mungkin ada yang berbeda, tapi setidaknya ada yang sama. Oh, sudahlah, saling maafkan. Orang kami sama-sama kok dari kampung sana, masa kami bermusuhan? Oh, kami satu gang kok, masa saling bermusuhan? Oh, kami contohnya apa? Nggak ada lagi, kampung beda, ya kan? Gang nggak sama, RT RW nggak ada yang sama, dusun nggak ada yang sama, tapi cekcok. Ya udah, oh setidaknya saya sama-sama Islam kok sama dia. Kenapa kok saya harus bermusuhan satu sama lain? Kenapa nggak saya belajar untuk apa? Memahami kesalahan orang. Sehingga kalau hari ini saya memahami kesalahan orang, besok bisa jadi kalau saya punya salah, orang juga paham terhadap kesalahan saya. Nabi bilang, kama tadimu tudana.
Sebagaimana kau berbuat sesuatu, maka kau akan diperbuat dengan hal yang sama. Mungkin oleh orang lain. Kita baik sama orang, bisa jadi dia baik sama kita, bisa jadi orang lain baik sama kita. Tapi kalau kita jahat sama orang, bisa jadi besok-besok dia juga jahat sama kita. Yang lebih parah lagi, bisa jadi Allah gerakkan orang lain yang justru jahat sama kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kemudian di dalam ayat selanjutnya, Allah juga nyatakan, wa qauluhu ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian ini, para manusia, ada satu golongan, satu perkumpulan, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada jalan kebaikan, bukan justru malah mengajak kepada jalan keburukan. Mengajak kepada jalan kebaikan. Setidaknya di antara manusia itu harus ada apa? Satu golongan yang senantiasa mengajak apa? Mengajak kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengajak beriman kepada Allah, mengajak berbuat taat kepada Allah, mengajak untuk apa? Mengajak lagi untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam, menyebarkan apa-apa yang mungkin belum diketahui sama orang lain, menyebarkan bahwasanya sholat itu wajib, puasa itu wajib, sebarkan. Hendaknya apa dibilang? Kalian itu kalau ngaku umat Nabi Muhammad, hendaknya jadi yang model begini. Jangan cuma ngaku sebagai umat saja, tapi sifatnya umat Nabi Muhammad tidak kita laksanakan pada kehidupan kita. Sedangkan sifatnya umat Nabi Muhammad itu apa? Di situ dijelaskan yad'una ilal khair. Mereka yang apa? Mereka yang mengajak kepada kebaikan. Jangan takut kalau kita mengajak untuk kebaikan kepada orang. Nih, dengar, ada hadis Nabi SAW berupa kabar bahagia bagi kita. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Siapa orang yang mengajak orang lain kepada satu kebaikan. Contoh, hari ini kita hadir ke kajian. Besok minggu depan sebelum malam Senin kita ajak tetangga kita satu orang kah, atau teman kita satu orang kah, atau keluarga kita satu orang kah, kita ajak mereka, maka apa? Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Maka bagi dia, si orang yang ngajak tersebut, dia mendapatkan juga pahala yang didapatkan oleh orang yang diajak. Kalau satu orang yang diajak, kalau dua orang yang berhasil diajak, tiga orang yang berhasil diajak, bayangkan berapa lipat-lipat pahala yang bakal kita dapat. Cuma apa? Cuma karena kita ngajak kepada tempat yang baik, ngajak untuk melaksanakan yang baik. Nih, kalau kita pinter, kita cerdas di dalam agama Islam, maka apa? Gampang untuk kita mendapatkan ilmu sekaligus mendapatkan pahala di balik hadir di dalam majelis ilmu tersebut. Contoh, satu orang kita ajak, minggu depan berhasil, ada satu fulan kita ajak berhasil, ikut bareng sama kita. Sekali dia hadir. Maka apa? Kita hadir, kita dapat pahala karena kita hadir. Kita juga dapat pahala juga karena dia bisa hadir, sebab perantaranya siapa? Saya ngajak dia. Dia mau hadir majelis karena berkat mulut saya yang ngajak. Itu Allah pandang di sini. Pahala yang dia dapatkan di majelis, Allah berikan juga pahala tersebut kepada kita. Satu orang. Kalau dua orang kita berhasil bisa bawa, maka apa? Dua orang yang hadir majelis itu, sudahlah saya yang hadir dapat pahala. Kemudian saya mengajak dua orang, yang si A pahalanya juga Allah kasih ke saya tanpa berkurang sedikit pun daripada pahala dia. Yang si B Allah berikan juga pahalanya kepada saya tanpa Allah kurangi sedikit pun pahala dari si B. Bayangkan. Tapi, begitu juga. Nih sebaliknya. Yang perlu diperhatikan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad. Wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu min ghairi ayyan qusa min athamihim syai'un. Siapa yang mengajak kepada hal yang sebaliknya sekarang. Bukan ngajak kebaikan, tapi ngajak kepada berbuat satu perbuatan yang buruk. Makanya
Kalau seandainya kita tuh dibilang apa sama guru kita, bahwasanya apa? Kalau kau berusaha jangan sampai berbuat maksiat. Kalaupun mesti kau, contohnya sudah nggak bisa tertahankan lagi, sehingga kau terpaksa buat maksiat, cari di tempat yang manusia nggak ada yang tahu. Jangan terang-terangan. Kenapa? Kalau kita berbuat maksiat terang-terangan, ada satu orang yang terajak gara-gara nengok kita nih maksiat, dia tuh nengok, jadi kepengen juga. Hati-hati, itu namanya dosa jariah. Sebagaimana tadi amal jariah, sekarang ada juga dosa jariah. Setiap orang nih, contoh, kita ngajak orang untuk berbuat buruk. Kita ngajak berbuat buruk. Contoh, saya maling contohnya. Kemudian besok, karena mungkin kurang puas, saya ajak kawan saya untuk maling juga. Ajak nih, ayo kau ikut aku maling. Nah, maling barang di luar. Saya ketika maling dapat dosa, dia maling, dia dapat dosa, saya pun juga dapat dosanya dia. Tanpa berkurang sedikit pun. Karena apa? Sebabnya dia maling karena saya yang dulu ngajari. Saya dulu yang ngajak dia. Yang lebih ditakutkan lagi apa? Sempatlah sampai saya sudah berhenti gak maling lagi, dia masih maling, itu dosanya masih nambung ke saya. Kenapa? Karena dia bisa maling karena saya dulu yang ngajarin. Alhamdulillah. Tuh bagaimana ngerinya tuh. Ngerinya tuh gimana tuh, kayak gitu tuh ngerinya. Bayangin tuh ketika Nabi SAW jelaskan tentang masalah ini, Nabi ceritakan apa? Antara Qabil sama Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Karena manusia ya, ini manusia. Walaupun anak Nabi pun, sekalipun anak Nabi manusia. Hasud, apa? Iri. Si Qabil melihat Habil. Qabil membunuh si Habil akhirnya. Ketika Qabil membunuh si Habil, maka Qabil ini apa? Menjadi satu contoh di muka bumi ini mengajarkan cara membunuh orang. Bayangin kata Nabi, setiap orang di muka bumi yang membunuh orang lain, maka apa? Qabil mendapatkan dosanya hingga saat ini. Karena dulu manusia yang pertama kali mengajarkan untuk orang membunuh orang lain. Jadi di manusia di bumi ini kalau ada orang yang bunuh orang lain, maka apa? Yang bunuh dapat dosa. Si Qabil, anaknya Nabi Adam yang entah zaman kapan hidupnya, masih dapat dosanya sampai sekarang. Berapa banyak di dunia ini orang yang membunuh orang lain? Itu Qabil dapat semua dosanya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, itulah gambarannya Nabi. Ketika Nabi ngasih gambaran, jangan sampai lah kalau kita nih berbuat satu buruk, ngajak orang lain. Kalaupun mestilah, gak bisa ditahan lagi untuk berbuat buruk. Contohnya, jangan sampai ada orang yang kita ajak. Kenapa? Itu tadi. Kalau satu kali kita ngajak orang berbuat buruk, dia ngikut sesuai dengan apa instruksi dari kita, arahan dari kita, sehingga dia pandai berbuat buruk gara-gara kita, mesti kita istilahnya apa? Walaupun kita sudah stop, udah nggak buat buruk lagi, dia masih terus. Walaupun sekecil apapun ya, jangan cuma saya kan nggak mungkin ngajak maling. Iya nggak ngajak maling, tapi ngajak ngerumpi, ngajak ngomongin orang. Kan itu juga dosa. Yang dosa itu kan bukan cuma maling, gibahin orang juga dosa. Melecehkan orang juga dosa, menghina orang juga dosa. Nah, kalau mau menghina sendiri, ini mulut udah gatel kali contohnya, ini gatel kali, udah pengen ngatain orang, ya udah lari ke kamar mandi, dalam kamar mandi, katainlah orangnya, puas-puas, jangan sampai ada yang tahu. Bagus kayak gitu. Nah manusia ya kan wajar Anda nggak cocok sama fulan. Ini mulut gatel kali, udah pengen ngatain orang, ya udahlah, usahakan jangan sampai ada yang tahu, udah ngedumel aja sendiri. Si fulana begini. Ngomong sendiri aja, jangan sampai ngomong sama orang lain. Kalau kita ngomong sama orang lain, akhirnya apa? Orang itu ngomongin orang lain gara-gara saya yang ngajak dia untuk ngomongin orang lain. Nasiblah saya sudah apa? Nggak ada lagi cekcok sama si fulana yang saya omongin. Dia masih nggak suka, masih terus ngomongin terus. Nah ini sebabnya dia dulu awalnya ngomongin orang itu siapa? Karena saya dulu yang ngajak. Nah ini yang ditakutkan. Ini yang telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru kalau sebaliknya, kita ini apa? Menyebarkan perdamaian. Kalau ada orang yang cecok, kita yang jadi sebab mereka berdamai. Jadi sampai kapanpun mereka berdamai, damainya mereka, tidak adanya permusuhan di antara mereka,
Gara-gara sebab kita contohnya. Yang menjadikan apa? Kita ini sebagai sebab hidayahnya Allah turun ke mereka. Maka setiap mereka saling berbuat baik satu sama lain, kita juga dapat pahalanya. Cuma gara-gara apa? Mempersatukan orang yang bermusuhan. Contoh, si Fulana ngomongin si Fulana. Kita datang. Jangan justru kita ikut. Bu, udah bu, cukup bu. Jangan, udah usah diomongin lagi. Udah usah diomongin lagi. Kalau bisa, ya sebutin. Ibu itu baik. Sebenarnya begini-begini. Cuma mungkin begini. Jadi sebab kita ini apa? Mempersatukan satu sama lain. Subhanallah, ke depannya tiba-tiba yang cekcok ini udah gak cekcok lagi. Jadi saling baik, saling mengasihi satu sama lain, saling ngasih hadiah satu sama lain. Yang si Fulana kalau masak rendang dikasih ke yang si Fulana. Yang si Fulana kalau masak ayam dikasih. Saling ngasih di satu sama lain. Tapi ingat gak, dulu mereka itu musuhan sebab mereka bersatu gara-gara apa? Gara-gara saya yang mempersatukan antara mereka. Setiap mereka saling berbuat baik, Allah juga kasihkan pahala mereka berbuat baik itu kepada saya yang mengajak mereka tanpa berkurang sedikit pun daripada pahalanya mereka. Jadi bukan pahalanya mereka yang diambil, mereka tetap dapat pahala. Allah kasih juga pahala yang sama ke saya, sebab saya yang menjadi sebab mereka berbuat baik. Maka seperti itulah. Jadi apa? Salah satu sifat yang pertama. Nanti akan disebutkan lagi sifat-sifat Rasulullah SAW yang diajarkan kepada umatnya. Satu, sifatnya tadi apa? Mengajak kepada kebaikan. Dakwah itu kan kita kadang mengartikan apa kata dakwah itu? Dakwah itu kan mesti ustaz, mesti orang alim, mesti kiai. Contohnya enggak. Yang namanya dakwah itu apa? Merata kepada siapapun bisa berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah itu luas, bukan hanya di mic, bukan hanya di podium, enggak. Dakwah itu apa? Walaupun cuma sekedar nongkrong-nongkrong di kopi, nongkrong-nongkrong di depan rumah, contohnya, bisa kita berdakwah dengan cara apa? Jangan pernah menebar keburukan, tapi tebar kebaikan. Enggak mesti orang yang ceramah yang dapat pahala dakwah itu. Cuma kita duduk-duduk di sama kawan lama, sama kawan baru, ngobrol-ngobrol, sharing, masukin tentang agama sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Walaupun cuma bilang, sholat. Tadi aku dengar kajian, maksudnya sholat itu wajib. Contohnya, tergeraklah hati dia. Walaupun belum tergerak sekarang, ya udah nggak apa-apa. Tugas kita kan hanya menyampaikan. Lama-kelamaan sering disampaikan, akhirnya apa? Lama-lama dapat hidayah juga. Nah, seperti itu yang diminta sama Rasulullah SAW kepada umatnya kayak gitu. Jangan sampai lah jadi orang yang memecah belah, tapi apa? Mengajak kepada kebaikan. Inilah jalan yang dicontohkan oleh para nabi. Di sini dibilang, "Faman ja'ala du'a ila al-khairi da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihadhin wafirin min mirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saru ala sabilihi allati qala ta'ala fiha qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ani wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Siapa orang yang menjadikan kesibukannya, kerjaannya sehari-hari untuk mengajak kepada kebaikan, walaupun nggak mesti di masjid, walaupun di rumah, walaupun di kantor, walaupun di pajak, tapi apa? Berusaha saya ini apa? Dimanapun berada, sama siapapun saya nggak mau menebar keburukan, saya mau menebar kebaikan. Maka apa katanya? Orang yang seperti ini, faqad akhadha bihadhin wafirin min Rasulillah. Maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar daripada warisannya Rasulullah SAW. Dan dia telah berjalan atas jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah perintahkan? Qul, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umat-umatmu, hadihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Beginilah aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yakin caranya aku mengajak orang dan caranya seluruh pengikutku untuk mengajak orang. Kayak gini caranya. Gimana caranya? Dengan cara menebar kebaikan pelan-pelan satu sama lain. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, wa ma'ana minal musyrikin, dan tidaklah aku tergolong daripada orang-orang yang musyrik. Nah, inilah cara yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan ke umatnya. Kayak gini caranya. Ini apa?
dakwah, mengajak kebaikan, menebar kebaikan satu sama lain. Falam yakun syughluhu alaihi salatu wassalam fi jami' awqatihi ghairu ad-da'wati ila Allah bi qawlihi wa fi'lihi. Walidzalika ba'atha Allah wa bidzalika amarahu. Kama qala ta'ala qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Maka kerjaannya Rasulullah, kehidupannya Rasulullah sehari-hari itu apa? Di setiap waktunya tidak lain dan tidak bukan dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bi qaulihi wa bi fi'lihi. Rasulullah ngajak orang itu bukan sekedar hanya ucapan saja, tapi juga dengan perbuatan. Jadi metode dakwah itu ketika kita menyebarkan kebaikan kepada orang, nggak mesti pakai mulut. Ada orang yang kalau diomongin denger ya kan? Ada yang kalau diomongin ngeyel, gak usah diomongin, tunjukin aja depan dia. Tapi takut riak, gak usah takut riak. Niatkan apa? Saya nunjukkan ini supaya dia lihat, supaya dia sadar. Bahwasanya perbuatan yang saya buat ini adalah perbuatan yang baik di dalam ajaran Islam. Ada orang yang bisa didakwai dengan cara diajak ngomong, ayo kau sholat. Ada orang yang, Allah cuma ngomong aja. Dia aja pun gak sholat, ngajak-ngajak awak sholat. Udah, kalau gini apa? Tengok orangnya, oh ini gak cocok diajak ngomong. Berarti cocoknya apa? Tunjukin depan dia, contohin gitu ya. Kadang kan begitu, contoh itu kadang lebih paten ya dibandingkan kalau cuma ngomong. Makanya di situ dibilang, ulama bilang apa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan bukan lidah ya. Lidah ketika kita menyampaikan sesuatu dengan keadaan badan kita, itu lebih fasih dibandingkan lisan yang kita gunakan kalau seandainya kita mencontohkan dengan cuma ngomong aja di mulut. Orang bakal lebih lihat perbuatan kita dibandingkan dengerin apa yang kita omongin. Kalau kita cuma ngomong perbuatan gak sesuai, Allah cuma ngomong aja. Suruh orang begini, seorang begini, dia aja begini. Gak usah ngomong, buat aja. Tunjukin depan muka dia. Supaya apa? Dia ngikut. Niatnya tadi bukan supaya pengen dipuji, enggak. Supaya dia ngikut. Tunjukkan depan rumah contohnya. Ada apa? Orang mau contohnya apa? Minta-minta, kasih depan muka orang. Yang nggak mau yang pelit-pelit tuh, yang nggak mau sedekah, kasih depan muka dia. Bukan kita supaya pengen dipuji sama dia, enggak. Dia sadar bahwasanya ini, kau ini Islam, aku Islam, sama-sama Islamnya kita. Harusnya apa? Saling mengingatkan satu sama lain untuk bersedekah. Nggak mempan diomongin, contohin. Kan nengok juga, panas juga yang nengok kan. Dia ngasih nih, masa awak gak ngasih ya kan? Akhirnya dia ngasih juga. Dengan coba apa? Kita mencontohkan. Nah, kehidupan Rasulullah itu kayak gitu. Ada kalanya Rasulullah itu apa? Menyebarkan dakwah dengan menggunakan lisan, nyampaikan ngomong. Ada kalanya juga apa? Bukan cuma ngomong aja, tapi dengan perbuatan. Maka apa? Ketika kita mencontohkan satu perbuatan yang baik, tadi sama. Kita juga apa? Mendapatkan pahalanya orang yang mencontoh perbuatan baik kita. Bukan hanya yang mendengarkan lisan kita aja. Tapi apa? Orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dia melihat perbuatan baik kita, tergerak hatinya. Kan ada orang yang model begitu. Ada yang tergerak karena nengok nasihat ustaz. Ada yang tergerak karena apa? Nengok contoh jamaah majelis. Oh, ini ke majelis terus nih. Tetangga saya nih. Saya pengen ikut ah. Nah, kadang kita nggak sadari. Dia ngikut ke majelis gara-gara kita mencontohkan ke dia perbuatan tersebut tanpa kita sadari sekalipun, Allah tetap kasih pahala. Nah, itulah pentingnya untuk kita berbuat baik dan mencontohkan perbuatan baik kepada orang-orang yang belum melaksanakan perbuatan baik. Bukan niat untuk dipandang, bukan niat untuk dipuji, tapi apa? Niatkan untuk apa? Mengajak. Mungkin nggak bisa dengan lisan, setidaknya dengan perbuatan saya contohkan. Wa aqrabun nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ulahum bi fid dunya wal akhirah ahrasum ala hadzal amr wa aktsaruhum syughlan bihi wa atammahum dukhulan fi. Di sini dijelaskan paling dekatnya manusia nanti kelak sama Rasulullah, yang paling Rasulullah utamakan nanti baik ketika dia di dunia ataupun di akhirat. Siapa? Mereka yang paling semangat untuk menyebarkan kebaikan ini kepada umat Nabi Muhammad, yang paling sibuk untuk menyebarkan kebaikan, yang paling sempurna di dalam menyebarkan kebaikan. Nabi itu paling sayang sama umatnya, Pak Bu. Jadi kalau ada orang yang perhatian sama umatnya, Nabi itu apa?
lebih memperhatikan ini orang yang memperhatikan umatnya. Kayak kita contohnya punya anak, kita sayang sama anak kita. Kalau nengok ada kawan kita baik sama anak kita, kita pun jadi, wah ini baik sama anak saya nih. Tapi kalau nengok kawan kita nggak ada peduli-pedulinya sama anak kita, atau malah justru mungkin anak kita dimarah-marahin aja, nggak salah anak kita tiba-tiba dimarahin. Walaupun kawan sekalipun kita minta apa aja, kok anak tuh nggak salah kok dimarahin kan gitu. Tapi kalau nengok ada anak kita, anak yang kita sayangi, datang kawan kita, datang tetangga kita, ini sayang juga sama anak kita nih, kasih hadiah, entah ngasih duit. Kita pun walaupun mamanya nggak dikasih, cuma anaknya aja. Walaupun bapaknya dikasih, nggak dikasih, cuma anaknya aja yang dikasih, tapi kan ikut seneng. Oh seneng saya kenapa? Anak saya dikasih hadiah sama bulan. Nah kayak gitu Rasulullah tuh. Ketika ngelihat apa? Ngelihat umatnya Rasulullah diperhatikan sama umatnya yang lain. Jadi ketika si fulan memperhatikan si fulan, yang mereka itu sama umat Rasulullah, ini yang memperhatikan umatnya Rasulullah ini lebih dipandang lagi sama Rasulullah, lebih disenangi lagi sama Rasulullah. Nanti di akhirat lebih dekat lagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling perhatian kepada makhluk yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu apa? Umatnya. Ad-da'wa ilal khairi al-mufassir bil iman wa ta'ah wan nahyi an diddayhima alladaini huma al-kufru wal ma'siyah. Mengajak kepada kebaikan, yang mana kebaikan tersebut yang berlandaskan kepada iman dan ketaatan, dan melarang untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu apa? Al-kufru wal ma'siyah. Melarang untuk orang berbuat kekafiran, melarang untuk orang berbuat maksiat. Jangan justru malah mencontohkan seperti itu. Karena kalau kita mencontohkan tadi apa? Bahayanya kalau ada orang nyanyi ngikut, kemudian dia menjadi apa? Kita menjadi sebab untuk dia berbuat maksiat. Sampai kapanpun dia berbuat maksiat, maka kita juga mendapatkan dosa yang sama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat Islam yang saling bersatu sama lain, tidak mengenal perbedaan, tapi saling memahami di antara perbedaan tersebut, sehingga Allah jadikan kita sebagai manusia yang saling rukun, saling membantu sama lain, saling memperhatikan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan. Yes, sir. Hal dari jadi orang menggunakan puasa, jadi mengajak orang dengan hal aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kata Ustaz dia, Bang. Dia nggak pernah buat perbuatan yang baik, tapi dia cuma ngajak aja. Contoh dia ngajak sholat, tapi dia nggak sholat. Dia ngajak orang puasa, tapi dia nggak berpuasa. Nah ini maka gimana? Maka gimana dengan perbuatan dia seperti ini? Lah justru orang yang seperti ini nanti dia bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Lima takulu nama la tafalun. Kenapa kau mengucapkan perbuatan yang kau tidak buat? Kenapa kau menyampaikan sesuatu yang kau sendiri nggak buat? Kabura maqtan indallah. Dia akan mendapatkan apa? Kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mempermainkan hal itu. Mempermainkan hal tersebut. Malah justru apa? Bukan dia justru mendapatkan pahala jariah, malah dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah syariatnya Allah itu Allah peruntukkan untuk semua hambanya, bukan cuma orang yang mau kau ajak. Ini kau yang ngajak, ini kau juga dapat perintah itu lah. Malah kau tinggalkan, malah kau cuma memerintahkan orang lain. Ini malah dituntut nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro dapat pahala jariah. Orang yang model begini, malah justru apa? Dituntut kelak di akhirat sama Allah. Kenapa kau berani menyampaikan sesuatu yang kau sendiri nggak buat? Jadi kau buat dulu, kita buat dulu, sudah bisa kita buat, sudah bisa kita sampaikan sekarang. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat kita sebarkan kepada orang
orang lain. Nah, contoh, kalau saya mungkin sholat, contohnya, saya sudah jalankan yang wajib. Kemudian saya berusaha mengamalkan yang sunnah. Saya ngajak orang lain untuk melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Nih sama-sama udah ngerjain yang wajib dan yang sunnah nih. Tapi dia mungkin punya semangat lebih di dalam perkara yang sunnah itu. Nah, ini kalau gini tetap dapat baru. Kenapa? Saya sudah melaksanakan dan saya mengajak untuk berbuat yang sunnah. Masalah dia berbuat sunnah yang lebih baik, lah justru keuntungan bagi saya. Yang penting apa? Saya tetap melaksanakan apa yang saya ajak. Nah, kalau orang yang contohnya dia nggak buat, cuma menyuruh-nyuruh orang aja, mencontohkan tidak, malah cuma memerintah-memerintah saja. Nah, ini yang begini modelnya, Pak. Ini salah satu contoh ulama yang apa? Yang dicela oleh Rasulullah SAW. Maka apa nanti? Ketika di akhirat nanti apa? Ini ulama yang model begini, atau bukan ulama sekalipun, yang cuma ngajak aja kepada kebaikan, tapi nggak buat, malah cuma nyuruh-nyuruh orang aja buat baik, tapi dia nggak buat sendiri. Maka nanti apa? Nanti kelak kata Rasulullah SAW di akhirat ususnya dikeluarkan, kemudian usus tersebut diputar-putarkan, badan dia itu diputar pakai usus ini. Sebagaimana apa kata Rasulullah? Sebagaimana apa namanya orang dulu apa memutar apa namanya untuk ngancurkan gandum tuh apa? Nah, gilingan itu dibuat kayak gitu nanti. Siapa? Orang yang menyampaikan sesuatu tapi dia nggak buat sesuatu itu, cuma pandai nyampaikan aja. Nanti di akhirat badan dia akan dibuat kayak itu, tapi mati ususnya, betul-betul. Dia akhir, nauzubillah kemana nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Apa? Perkumpulan dalam hal apa ya? Perkumpulannya perkumpulan eh, bersikap. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya perkumpulan dalam cuma sekedar sosial aja atau perkumpulan dalam hal agamanya gitu? Dalam hal agamanya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, kita itu di dalam syariat Islam ini kita memang diperintahkan untuk apa? Membenci kekafiran, tapi kita tidak diperbolehkan untuk membenci orangnya, membenci zatnya itu kita nggak boleh. Makanya kita itu harus hidup rukun satu sama lain. Contoh, memang betul diajarkan toleransi di dalam beragama, tapi bukan di dalam sifat yang berbau ibadah. Kalau berbau ibadah, nggak ada kata toleransi. Tapi kalau hanya berbau sosial satu sama lain, maka contohnya gimana? Seandainya ada masjid, di depan masjid ada gereja sekalipun. Apa masalahnya? Gak ada masalah. Saling mengerti satu sama lain. Kita mengerti keadaan mereka, mereka mengerti keadaan kita. Yang penting kita jangan sampai ikut andil di dalam mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya hiduplah rukun satu sama lain. Gak jadi masalah. Mereka mau adakan perkumpulan, ya sudah silahkan mereka adakan perkumpulan. Lah sikap kita gimana? Sikap kita gimana sekarang? Perkumpulan yang mereka buat, ya udah, lakum dinukum waliyadin. Mereka untukmu agamamu, untukmu agamaku. Memang kita tidak, jangan sampai apa? Membenarkan apa yang mereka buat. Mereka menyembah Tuhan mereka. Dalam hati kita bilang, itu wajar. Kenapa? Mereka kan punya Tuhan, kita punya Tuhan. Jadi mereka menyembah Tuhan mereka dengan cara itu wajar. Nah, itu yang salah. Kita tetap mengingkari perbuatannya. Tapi kita juga tidak boleh mengusik ibadahnya orang. Tidak boleh mengganggu ibadahnya mereka. Walaupun dalam Islam salah. Tapi yang mereka yakini itu. Jadi bentuk kita menghargai sesama manusia satu sama lain. Jangan kita mengganggu agamanya orang. Kan kalau kita nggak mau agama kita diganggu, kita jangan ganggu agamanya orang. Jangan ganggu perkumpulannya orang. Kalau perkumpulan kita nggak mau diganggu, kan begitu. Fakir sedikit ada lihat di Bali, di Bali itu kan mayoritas Hindu ya. Tapi di daerah Bali tersebut ada beberapa majelis yang di situ dipimpin oleh
salah satu alumni daripada lulusan Darul Mustafa. Nah, Habib Mahdi Al-Maghribi malah justru apa? Kalau kita lihat, biasa beliau tuh hadir di majelis, gimana kerukunan yang terjadi di antara mereka itu? Padahal Islam itu minoritas. Karena mereka tidak mengusik satu sama lain, tuh petua-petua, petinggi-petinggi dari agama yang lain kadang hadir juga nih, ikut dihadir di di acara maulid gitu, contohnya diadakan di lapangan di depan, contohnya hadir, mereka saling menghormati satu sama lain. Kalau mereka yang mau datang, tafadhol. Kalau kita yang harus datang di tempat ibadah mereka, ya jangan. Kan begitu. Kan kalau kita datang ke tempat mereka, menunjukkan apa? Kita menunjukkan bahwa perbuatan itu benar. Jangan datang, tapi jauh juga jangan ganggu, kan begitu. Jangan mengganggu, udah biarkan aja. Belajar menghargai satu sama lain. Nah, kalau kita punya tetangga yang non-muslim, gimana? Apakah perlu saya rukun? Silakan saling rukun satu sama lain. Saling ngasih hadiah, contohnya silakan. Nggak jadi masalah. Ya, ngasih hari ini contohnya ngasih apa? Ngasih cermin contohnya. Besok dia ngasih saya hadiah berupa apa? Mobil contohnya. Terima. Apa salahnya? Nggak jadi masalah. Kecuali kalau makanan, kita tahu nih, oh ini non muslim kadang nggak perhatian masalah makanan, ya udah jangan diterima kalau gitu, atau terima tapi jangan dimakan, menghargai hatinya contohnya. Intinya apa? Tetap harus membangun hubungan sosial walaupun antara muslim dan non muslim sekalipun, selagi apa kita tidak membenarkan perbuatan syiriknya mereka, selagi tidak begitu. Yang salah itu apa? Kalau seandainya kita menganggap ini semua agama itu sama, Islam sama Kristen semuanya sama. Nah ini salah. Kalimat-kalimat seperti ini salah. Ini harus diluruskan. Toleransi silahkan, tapi jangan sampai apa? Merusak kita punya akidah. Jadi kalau melihat ada mereka buat kegiatan gitu contohnya, ya biarkan aja. Kalau emang seandainya kita diundang, kalau memang kegiatannya sekedar ya sosial contohnya, cuma sekedar acara apa, contohnya hajatan begini-gini, hadir, datang. Walaupun kita kalau was-was, saya takut makannya, takut belum tentu halalnya, udah nggak makan. Datang, hargain, salaman, kasih duit, contohnya. Nah dari situlah nanti kan orang bakal nilai kan, oh, ternyata Islam tuh nggak kaku ya. Ternyata Islam tuh nggak selama-lamanya harus duduk sama orang Islam aja. Ternyata mereka itu apa? Nggak menghinakan orang-orang yang ada di luar Islam. Dengan begitulah mereka akan sadar bahwasanya oh Islam ini agama yang saling menghargai satu sama lain, bahkan yang berbeda agama pun mereka tetap menghargai. Jadi satu nilai plus bagi Islam, mereka akan pelan-pelan mana tahu jadi sebab hidayahnya mereka dengan lihat keadaan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya bang. Kenapa? Mencari hidayah yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cari hidayah yang baik, cari perkumpulan yang baik, tinggali perkumpulan yang buruk. Nabi bilang apa? Almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agamanya seseorang itu tergantung dengan agama kawannya. Lo kok bisa? Begitulah tadi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kata Nabi apa? Perhatikan, hendaknya di antara kalian harus perhatian kepada siapa kawan duduknya. Kan begitu. Sebab hidayah itu akan turun kalau kita cari hidayah, ya kan? Tapi kalau kita masih duduk sama orang-orang yang buat kita semakin jauh dari Allah, di mana letak posisi saya itu cari hidayahnya di mana kalau kayak gitu? Kan justru apa? Saya itu cari hidayah dengan cara apa? Dengan datang kepada orang-orang yang sudah berkecimpung di situ. Sehingga apa? Mungkin saya yang imannya nggak seberapa kali, yang mungkin hidayahnya masih kadang datang, kadang enggak. Dengan sebab saya kumpul terus orang gitu, maka apa? Makin semangat untuk saya cari hidayah. Kan begitu. Memang pada saatnya Allah yang akan kasih. Tapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal mengubah keadaan manusia siapapun dia di dalam satu kaum sampai mereka berusaha untuk
mengubah di dalam diri mereka. Jadi dengan usaha yang nggak seberapa ini, ya Allah inilah usaha saya untuk saya cari hidayah ini begini. Dengan saya tinggalkan kawan-kawan saya yang ngajak ke hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah, saya sekarang cari kawan-kawan yang baru untuk jalan ke jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Tambahkanlah hidayah di dalam diri saya. Jadi dengan caranya gimana? Itu tadi lingkungan itu faktor utama. Jadi kita mesti apa? Jauhi lingkungan yang menyebabkan kita untuk males cari hidayah itu. Jadi dari lingkungan tadi. Lingkungan di rumah, lingkungan kerja atau apapun. Kalau udah ada yang nyerempet-nyerempet ke bau yang maksiat, cari-cari alasan lah untuk nggak duduk sama mereka. Jangan sampai entah apa-apa aja kalian buat, udah aku nggak mau duduk sama kalian buat dosa aja. Enggak kayak gitu, nggak mesti kayak gitu. Tapi apa? Cari alasan supaya apa? Saya nggak duduk sama orang yang begitu. Pelan-pelan nanti nasihati. Ada waktu kesempatan bisa saya nasihatin untuk jangan sampai kau buat kayak gini lagi. Ini dosa gitu. Kalau ada kesempatan nggak usah. Kalau ada kesempatan untuk sampaikan, sampaikan yang baik. Nggak ada kesempatan itu jangan dipaksakan. Tapi apa? Kita yang menghindar, kita tinggalin berkumpul. Kan begitu. Begitulah yang Allah ajarkan. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, nanti ini di pembahasan selanjutnya itu ada. Gimana orang-orang itu ada kisah katanya. Ada kisah ketika mereka itu apa? Tergolong orang-orang yang satu, golongan yang pertama. Mereka berkumpul dengan ahli maksiat dan mereka membenarkan perbuatan maksiat itu. Orang yang kedua, mereka tidak berbuat maksiat, tapi mereka apa? Berkumpul masih dengan orang yang ahli maksiat. Kemudian ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini apa? Mereka melihat kelompok itu adalah ahli maksiat, kemudian mereka menjauh daripada ahli maksiat tersebut. Mereka tinggalkan. Allah kasih azab. Yang kena bukan yang golongan yang pertama aja, yang kedua juga kena. Dijelaskan kenapa? Loh, yang pertama kan wajar kena ya kan, karena mereka yang berbuat maksiat. Yang kedua ini, kenapa kok kena juga azabnya? Karena apa? Mereka walaupun tidak berbuat maksiat, tapi dengan duduknya mereka masih sama orang yang ahli maksiat, kemudian mereka nggak negur, masih berkumpul bersama, kan secara tidak langsung membenarkan apa yang dibuat di dalam maksiat itu. Kena juga. Yang selamat cuma golongan yang ketiga. Memang tentunya apa? Kalau kita duduk di golongan orang yang sering maksiat, tentunya apa? Jangan ditinggalin langsung. Coba dulu untuk kita dakwai, coba untuk kita ajak kepada yang baik. Sudah kita coba untuk ajak, nggak mau dengar, baru tuh tinggalin. Selamatkan diri kita sekarang. Kita usaha nyelamatin orang dulu. Jangan langsung tinggalin aja. Ada tetangga nggak sholat, ya biarin aja. Urusan dia, urusan aku, jangan. Ajak dulu. Kalau udah diajak nggak mau, ya sudah, baru tinggalkan sekarang. Kan begitu. Nah, salah satu sebab untuk hidayah tuh, dapat hidayah tuh begitu. Jangan kita duduk sama orang yang berbuat maksiat. Karena sebab kita makin males, itulah sebabnya tadi. Nah gitu, manjalasa janasa. Orang yang sering duduk dengan yang orang yang dia sering dudukin, maka apa? Lama-lama sejenis. Lama-lama sejenis. Pelan-pelan ngikut, satu ngikut, dikit, sampai akhirnya sejenis lama-lama. Nah, ini yang kita takutkan. Wallahu a'lam. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin kita tutup dulu kajian kita malam hari ini. Insyaallah Allah kasih umur panjang. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa 'afaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al al-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.